Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala babus siwak. Yusannu la ba'da zawali sa'imi wa akkaduhu lintibahin naimi walit taghayyuril fami walis salah wa sunna bil yumnal araqul awla. Jadi bab siwak, judulnya bab siwak. Akan tetapi isi dari bab siwak ini di dalam Zubat itu bermacam-macam. Nanti kita akan membahas celak, membahas gunting kuku, membahas khitan dan lain sebagainya. Tapi kita hari ini memperdalam terlebih dahulu tentang siwak seperti itu karena ini adalah termasuk sunnah yang dilupakan oleh kita seperti itu. Jadi kita memperdalam tentang siwak dan bagaimana cara bersiwak. Babus siwak. Sebagaimana telah kita bahas, siwak itu memiliki dua makna. Ta'rifus siwak wa hukmu isti'malihi. Definisi siwak dan hukum menggunakan siwak. Kitab yang saya baca sekarang adalah kitab Mawahibus Samad fi Hali Al-Fadhil Zubad. Huwa lughatan, adapun siwak secara bahasa ad-dalku wa alatuhu. Siwak itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah pekerjaannya menggosok. Jadi siwak itu menggosok gigi, istilahnya seperti itu ya. Siwak itu menggosok gigi. Wa alatuhu, siwak juga bisa dimaknai dengan alat untuk menggosok. Jadi siwak itu bisa dimaknai dengan pekerjaannya, bisa juga dimaknai dengan alatnya. Seperti itu. Berbeda dengan wudu. Wudu itu pekerjaannya. Waunya, syakalnya, harokatnya diubah jadi fathah, jadi wadu, itu alatnya. Wudu pekerjaannya, wadu itu adalah alat untuk berwudu, yakni air. Sedangkan siwak itu memiliki dua makna. Ad-dalk wa alatuh. Menggosok dan alatnya, alat untuk menggosok. Seperti itu. Wasyar'an, adapun siwak secara syariat, isti'malu audin au nahwihi ka asnani fil asnani wa ma haulaha. Adapun secara syariat adalah menggunakan kayu atau yang sejenisnya seperti asnan. Bisa dilihat nanti di Google asnan itu apa. Karena kalau di kita sepertinya tidak ada ya. Kayu juga fil asnan di gigi kita wa mahaulaha dan di sekitar gigi. Jadi siwak itu adalah menggunakan alat siwaknya yang digosokkan kepada gigi kita dan sekitarnya. Karena nanti bersiwak itu tidak hanya di gigi. Siwak itu di lidah juga dan di langit-langit mulut juga. Jadi ada 3 tempat untuk bersiwak. Kemudian musonif melanjutkan yusannu disunahkan ayat as-siwaku yakni siwak fi kulli halin di setiap waktu. Sunahnya siwak itu mutlak kapan saja. Kapan saja. Li khobarin sebagaimana ada suatu khobar yakni riwayat hadis as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Bahwasanya siwak itu membersihkan mulut dan bisa juga mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Mawahibus Somad ini, kitab ini, itu penjelasannya singkat ya. Tidak seperti di Fathur Rahman atau kitab-kitab yang lainnya. La ba'da zawali. Tapi ternyata kesunahan siwak yang mutlak di setiap saat itu tidak berlaku. Kapan? Ba'da zawali. Setelah zawal, yakni ketika matahari tergelincir ke barat. Ba'da zawali syamsi naharin. Artinya apa? Setelah masuk waktu zuhur, belum selesai ya. Setelah masuk waktu zuhur, maka siwak tidak disunahkan ini bagi orang yang berpuasa. Walau naflan, walaupun puasanya puasa sunnah. Fa innahu hina idzin yukrahu tanzihan. Maka ketika sudah masuk waktu zuhur,
sudah masuk waktu zuhur, disitulah terjadi kemakruhan yang disebut dengan makruh tanzih. Kama sayati insyaallah taala fi babihi. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah taala. Itu di bab puasa sebenarnya. Tapi di kitab syarah yang lain sudah dibahas. Di pertemuan kemarin sudah kita bahas ya, dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Siwak mutlak di setiap waktu kecuali satu waktu. Yusannula ba'da zawali shaimi. Satu waktu itu apa? Ketika berpuasa setelah masuk waktu zuhur. Jika ada pertanyaan kenapa sebagaimana dituliskan atau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu, dalam tahqiq, bahkan di dalam Majmu beliau menjelaskan panjang lebar, dan juga di syarah-syarah Zubat sendiri sudah menukil bahwasanya ketika seseorang berpuasa, harum atau bau mulutnya itu lebih wangi daripada misk. Maka dari itu para ulama memakruhkan seseorang menghilangkan bau tersebut. Seperti itu. Dan di beberapa syarah disebutkan demikian pula dikiaskan ketika ada orang yang mati syahid, darahnya mengalir, maka tidak perlu dimandikan. Karena apa? Darah dia itu akan harum di akhirat nanti lebih harum daripada misk. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, lah kan kalau bau mulut bisa saja terjadi di pagi hari. Tapi ternyata ulama sudah membahas bau mulut yang benar-benar bau seperti itu ya, yang benar-benar bau itu terjadi di siang hari. Maka dari itu ketika masuk waktu zuhur siwak tidak disunahkan, bahkan dimakruhkan. Hina idzin yukrahu tanzihan. Dimakruh tanzih. Apa arti makruh tanzih? Makruh yang apabila dilakukan tidak mengapa, tapi jika ditinggalkan kita mendapatkan balasan. Berbeda dengan makruh tahrim yang lebih mendekati dengan keharaman. Kemudian musannif melanjutkan wa akaduhu, dan mereka menekankan siwak ay al ulama, yakni para ulama. Para ulama mensunah muakadkan, lebih menekankan kesunahan siwak itu kapan? Lintibahin naimi, ketika seorang yang tidur itu bangun. Ketika bangun tidur, hukum siwak menjadi sunnah muakad, benar-benar ditekankan. Min naumihi, dari tidurnya, liqobarin, sebagaimana terdapat redaksi hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min naumi yashusu fahu. Yashusu itu menggosok. Apabila Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, beliau menggosok mulutnya, maksudnya bersiwak. Ai yadlikuhu bisiwak, maksudnya adalah menggosok mulutnya atau giginya di sini dengan siwak. Itu yang pertama. Yang kedua, walitaghayyuri fammi, adalah ketika mulut berubah. Apa yang berubah? Satu, baunya berubah. Kecuali tadi ya kalau puasa. Satu, ini kondisi normal. Ketika bau mulut mulai berubah, sangat disunahkan untuk bersiwak. Ingat, kecuali ketika berpuasa setelah zuhur ya. Dua, apa yang berubah? Warna giginya. Ketika giginya mulai menguning atau mengerak, maka sangat disunahkan untuk bersiwak. Kenapa kok bisa berubah mulutnya? Binaumin, bisa sebab karena tidur. Au aklin, atau sebab makan. Au ju'in, atau sebab lapar. Karena kita kalau puasa lapar biasanya bau juga ya. Maka nanti para ulama membahas kemakruhan menggunakan siwak ketika berpuasa itu terhenti atau selesai itu ketika masuk maghrib, ketika berbuka maksudnya. Seperti itu. Au sukutin tawilin, atau sebab diam yang lama. Ya begitu. Kita kalau tidak berbicara, mulut tidak dibuka, itu pun menyebabkan bau mulut berubah.
au kalamin katsirin, atau kebanyakan ngomong, itu juga terlalu banyak bicara pun bisa merubah bau mulut. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Kalau bau mulut berubah, maka sangat disunahkan untuk bersiwak. Wa yata'akkadu aidon, dan sangat ditekankan juga untuk bersiwak kapan? Liqiraatil Qur'an, ketika hendak membaca Al-Qur'an. Au hadisin, atau membaca hadis. Wali ilmi syar'iyyin, dan menuntut ilmu syar'i. Wali dzikrillahi ta'ala, begitu juga ketika hendak berzikir. Wali dukhuli manzilin, dan juga manzilin walih tidorin, begitu juga ketika masuk ke dalam rumah. Atau kita juga berkunjung ke rumah orang lain, seperti itu ya. Intinya, Islam itu benar-benar menjaga hubungan kita, bukan hanya kita dengan Allah, tapi kita dengan sesama manusia. Kebersihan kita, istilahnya kalau kata Habib Novel itu, saya perhalus sedikit ya. Kalau Habib Novel, ganteng itu sunnah Nabi. Cuman saya perhalus, cakep itu, bersih itu, rapi itu adalah sunnah Nabi. Kalau ganteng nanti takutnya ada yang kesinggung dan sebagainya. Intinya adalah bersih-bersih itu, rapih itu, cakep dilihat seperti itu ya. Itu adalah sunnah Nabi. Seperti itu. Nah, maka dari itu nanti kita bahas juga tentang skincare ya. Nanti ada pembahasan tentang skincare. Insya Allah di akhir bab. Insyaallah. Kita lanjutkan dulu. Lama kila innahu yasahla khurujur ruh. Dan dikatakan pula atau ada ulama yang berpendapat bahwasanya dengan bersiwak ini juga bisa mempermudah keluarnya ruh. Karena kalau kita baca sirah Nabi, ketika Nabi sebelum wafat, beliau juga minta siwak kepada kakak kandung Aisyah. Fakir lupa siapa namanya. Itu ada di dalam kitab Al-I'lam Bisyarhi Umdatil Ahkam karangan Ibnu Mulaqin. Al-Fakir ingat nama dahulunya? Oh, kalau tidak salah namanya Abdurrahman ya. Dulu namanya Abdul Ka'bah. Kemudian ketika masuk Islam diubah namanya jadi Abdurrahman. Anak Abu Bakar Siddiq. Kemudian ditekankan pula untuk bersiwak walis sholat, ketika hendak sholat. Tentang pembahasan sholat ini di dalam kitab-kitab hadis, syarah-syarah kitab hadis ini dijelaskan sangat panjang. Jadi Al-Fakir menyarankan untuk merujuk langsung khususnya kitab-kitab seperti Umdatul Ahkam beserta syarah-syarahnya, dan juga di dalam kitab Sahih Bukhari beserta syarah-syarahnya Irsyadus Syarih, Fathul Bari dan lain sebagainya. Di situ ada pembahasan panjang mengenai bersiwak ketika hendak sholat. Karena ada ulama Malikiyah, pendapat-pendapat Malikiyah, cuman ini juga dipertentangkan pula di dalam mazhab Maliki. Bahwasanya bersiwak di dalam masjid itu hukumnya makruh. Nah, seperti itu. Maka ada pembahasan khusus untuk masalah tersebut. Nah, karena kita mazhabnya Syafi'i, kita lebih ringan untuk ini. Dan ditekankan pula bersiwak ketika hendak sholat. Fardon, baik sholatnya itu fardu, au naflan, atau sholatnya sunnah. Jadi bahasa Arabnya atau bahasa fikihnya sunnah itu banyak untuk sholat ya. Ada naflan, ada tatawu, dan lain sebagainya. Walaupun nanti di usul fikih ada ulama yang membedakan istilah-istilah tersebut, tapi pada intinya sama. Walau lam yakun fammuhu mutaghayyiran. Meskipun mulutnya itu tidak berubah. Pokoknya ketika hendak sholat, bersiwak aja. Walaupun mulutnya tidak berubah, baunya tidak berubah, warna giginya juga tidak berubah, bersiwak saja. Bahkan di dalam kitab Ifadah kalau tidak salah disebutkan bahwasanya
Bahkan di sholat tarawih setiap selesai salam itu bersiwak. Jadi setiap 2 rakaat bersiwak, setiap 2 rakaat bersiwak. Seperti itu. Nah, mungkin setelah kita belajar siwak ini, karena di dalam beberapa riwayat kita telah bahas kemarin dalam kitab Tanqihul Qaul, bagaimana keutamaan siwak. Coba mulai dari hari ini, sekarang siwak udah ada di toko online, silakan beli. Nanti Al-Fakir saya rekomendasikan siwaknya yang seperti apa supaya lebih awet. Dan mulai sekarang seperti itu bisa membeli nanti, kemudian juga bisa di tarawih tahun sekarang kita bisa sholat sambil bersiwak. Jadi sholat kita kualitasnya bukan hanya kuantitasnya saja yang bagus, tapi kualitasnya juga bagus. Bukan kuantitasnya saja yang banyak, tapi kualitasnya juga bagus. Seperti itu. Kemudian, au istaka fi wudu'iha, atau bersiwak ketika berwudunya. Ini juga kita bahas ya. Ternyata cukup panjang pembahasan siwak berwudu ketika berwudu. Ulama berbeda pendapat sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam Al-Majmu', bahwasanya ulama berbeda pendapat apakah siwak itu sunnah tersendiri di luar wudu atau siwak itu bagian dari sunnah wudu. Seperti itu. Yang pada intinya ketika berwudu usahakan bersiwak seperti itu. Ketika berwudu bersiwak, ketika hendak sholat pun bersiwak. Itu yang ahsan. Likhobarin, karena terdapat suatu khobar, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah. Di ketika hendak sholat. Andai aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap melaksanakan sholat. Di dalam redaksi yang lain disebutkan bahwasanya ingda kulli wuduin, di setiap hendak berwudu, ai amaro ijab. Perintahnya seperti itu ya. Perintahnya perintah wajib. Tandanya apa? Tandanya Nabi itu kalau tidak memberatkan ingin sekali umatnya itu untuk senantiasa bersiwak. Tapi Nabi pun sayang sama kita seperti itu. Jadi kata Nabi, ya udah siwak itu sebagaimana para ulama sebutkan hukumnya sunnah. Seperti itu. Wasunnah an yastaka, dan disunahkan bersiwak itu bil yumna, dengan tangan kanan. Nah, di sini kita nanti mulai nanti bisa lihat di HP-nya, nanti dibuka kameranya, kita praktekkan. Lihat minggu kemarin sudah dipraktekkan tapi kurang lengkap ya. Min yamini famhi. Nah, ini dia yang jadi permasalahan. Setelah uh, setelah saya cari, memang ada beberapa guru yang menyarankan bersiwak itu membentuk angka 8 seperti itu. Membentuk angka 8. Tapi yang saya pelajari dan yang saya temukan itu dari kanan seperti itu. Maksudnya dari kanan itu tidak membentuk angka 8, yang penting dari kanan seperti itu. Tapi nanti di dalam kitab Al-Uddah, syarah syarah Umdah karangan Ibnu Atthar, murid dari Imam Nawawi, itu nanti dijelaskan tafsilnya juga. Seperti itu. Jika ingin mengikuti sunnah Nabi, maka dimulai dari kanan. Jika ingin gosok gigi tanpa mengikuti sunnah, hanya pengen gosok gigi saja, dari kiri. Seperti itu. Itu nanti ada di kitab Al-Uddah. Terserah mau membentuk angka 8, mau dari kanan, yang penting itu adalah bersiwak. Akan tetapi nanti ada tata caranya, bagaimana ardon dan tulan. Seperti itu. Nanti ada 2 cara, ada ardon, ada tulan. Kenapa kok dimulai dari kanan? Musannif mengatakan li syarafil yumna, karena kemuliaan sebelah kanan. Seperti itu. Walayyinu bihi sunnah, karena juga mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusannu an ya'udahu as-saghir liya lufahu. Disunahkan juga untuk menggunakan
yang kecil, kayunya yang kecil. Kecil di sini tergantung berarti ya. Karena mulut kita berbeda-beda dan gigi kita juga berbeda-beda seperti itu. Mungkin menurut saya kecil, menurut ya, orang lain besar dan sebagainya. Intinya adalah tidak melukai gusi. Seperti itu. Dulu saya suka yang besar. Jadi sekali seret-seret selesai. Tapi jika tidak hati-hati bisa melukai gusi. Maka saya menggunakan sekarang yang sedang-sedang. Seperti itu. Kemudian disebutkan wa an yastaka fi ardil asnani zahiran wa batinan fi taulil fammi wa yasula bi kulli khashin mazil lil qalhi tahirun min araqi aw ghairih. Ini juga menjawab pertanyaan yang bertanya tentang boleh tidak. Bentar saya bacakan pertanyaannya. Ada pertanyaan, apakah sikat gigi dapat menggantikan fungsi siwak? Di sini disebutkan yang pertama, bersiwak itu secara ard. Kita selesaikan dulu, nanti kita praktekkan. Ard itu dari kanan, maksudnya ard itu melebar ya, kanan kiri, seperti itu. Ard itu melebar, vertikal, kanan kiri, seperti itu. Baik bagian zahiron, bagian luar, maupun batinan, bagian dalam, seperti itu. Kemudian kesunahan siwak juga didapatkan dengan segala sesuatu, khashinin, bikuli khashinin, dengan segala sesuatu yang kasar. Sikat gigi itu termasuk dari siwak. Sikat gigi, ketika kita gosok gigi, pakai sikat gigi zaman sekarang, itu juga kita mendapatkan sunnah siwak dengan syarat apabila kita meniatkan ya. Adapun niat-niat siwak sudah saya kirimkan di grup, itu kitab an-niat, taklik dari guru kami, Syekh Luqman Al-Hakim. Di situ ada taklik-takliknya juga. Seperti itu. Akan tetapi, ya, para ulama juga membahas, dan ini ikhtilaf juga, sebaik-baiknya alat siwak yang digunakan yaitu kayu arok. Itu yang banyak dijual sebenarnya, kayu arok. Kemudian, nah ini juga beda pendapat. Di dalam Mawahibus Somad disebutkan, al-araqu aula ay aula min ghairihi minal aidan. Wa audu nakhli aula min ghairil arok. Jadi yang pertama, yang paling utama adalah kayu arak. Ini kayu arok. Setelah kayu arok, itu adalah pakai pelepah kurma. Pakai pelepah kurma. Cuman kalau alam ya, ada yang jual siwak dari pelepah kurma atau tidak? Al-Fakir belum tahu. Wa yusannu ghasluhu lishtiyaki thaniyan idza hasala alaihi waskhun au nahwuhu. Dan disunahkan juga mencuci si siwak atau si arok alatnya, maksudnya disunahkan juga mencuci kayunya yang kita gunakan untuk bersiwak. Listiyaki thaniyan, ketika hendak menggunakannya untuk bersiwak yang kedua kalinya, idan hasala ali waskun, apabila pas pemakaian pertama itu terdapat kotoran, aunahu atau lain-lainnya. Misal ada makanan yang menyangkut, seperti itu ya, ada makanan yang menyangkut, maka setelah disiwak itu kotor, maka dibersihkan terlebih dahulu. Itu pun hukumi sunnah. Fawaidul istiyaki, paidah-paidah bersiwak. Wa fistiyaki fawaidun. Ini pola-pola seperti ini. Khobar muqaddam, mubtada muakhir ya. Wa fil istiyaki, iku di dalam bersiwak, fawaidun utawi paidah-paidah. Yang asalnya wa al fawaidu fil istiyaki. Paidah-paidah dalam bersiwak. Yatahharul fami wa yurdi rabbi wa yabidul asnan. Yatahharul famma wa yurdi rabba wa yab
wa yubayyidul asnana wa yutayyiban nakhata wa yusawwiya dhahra wa yashuddal lista wa yabti'ath syaiba wa yastiyafil khalqahu wa yudhakki fatnatu wa yudha'aful ajra wa yusallan naza'a kama marra wa ghairu dhalika thumma qala nadhim rahimallahu ta'ala. Faidah-faidah bersiwak sebenarnya sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. 1. Membersihkan mulut. 2. Mendapatkan ridho dari Allah. Itu sebagaimana di awal telah kita bacakan hadisnya. Yang ketiga, memutihkan gigi. Yang keempat, menghilangkan bau mulut. Yang kelima, sama untuk membersihkan juga, termasuk menguatkan gigi, gusi, dan lain sebagainya. Bahkan bisa mencerdaskan otak, seperti itu. Melipat gandakan pahala. Dan sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, mempercepat atau mempermudah sakaratul maut. Sebagaimana yang telah diucapkan, yang telah kita bahas. Thayyib, sebenarnya di dalam Zubat itu sudah seperti itu, sudah. Siwak sampai segitu saja. Nah, sekarang kita masuk ke kitab yang lain. Ini saya akan membacakan kitab I'anatut Talibin. Akan saya bacakan kitab I'anatut Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatul istiyaqil masnunu an yabda'a bi janabi famil aiman. Tadi sudah kita bahas, dimulai dari mulut bagian kanan. Wa yasta'ibu isti'mali siwak fil asnanil ulya dhahran wa batinan. Dimulai dari gigi yang atas secara zahirnya, bagian luar maupun batonan, atau dhahran itu artinya bagian luar, batonan maksudnya zahiran wa batinan, bagian luar bagian dalam, ilal wasati, dari kanan ke tengah. Tsumma sufla, kemudian bagian bawah. Kadzalika tsumal aisar. Di i'anah itu begitu. Dari gigi atas sebelah kanan ke tengah, kemudian ke bawah. Masih bagian kanan. Kadzalika, demikian juga tsumal aisar. Kemudian juga bagian gigi kiri. Dari kiri ke tengah, terus dari tengah ke bagian bawah ke kiri. Seperti itu. Nanti kita praktekkan. Kita selesaikan dulu. Kadzalik tsumma yamurruhu ala saqfi halqihi. Nanti juga di bagian dalamnya, bisa di bagian punggungnya, bukan punggung, di bagian atapnya, imroron latifan, secara perlahan-lahan. Termasuk juga nanti di bagian lidah ya. Tapi bagian lidah mungkin tidak Al-Fakir praktekkan karena tidak terbiasa. Biasanya Al-Fakir menggunakan sikat gigi untuk bagian lidah. Wa yusannu an yakuna dzalikal bil yadil yumna, dan disunahkan juga menggunakan tangan kanan. Sudah kita bahas. Wa an yaj'alal, nah ini dia cara memegangnya. Benar ya? Islam itu sampai bersiwak saya, cara memegang siwaknya itu ada tata caranya seperti itu. Agama mana coba yang mengajarkan seperti itu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan kan tentang ibadah, tentang bermasyarakat seperti ini, membersihkan. Kita ini agama Islam maksudnya benar-benar memperhatikan seperti itu. Nah, bagaimana posisinya? Wa an yaj'alal khinsara. Khinsir itu bisa dibaca khinsor, bisa dibaca khinsir. Wa an yaj'alal saya bisa nyebutnya khinsir ya. Wa an yaj'alal khinsira min asfalihi, kelingking di bagian bawah siwak. Wal binsara wal wusta was sababah fauqahu. Jari manis, al wusta jari tengah, binsor itu jari manis, wusta jari tengah, sababah jari telunjuk, fauqahu di atas siwak. Wal ibhama, kenapa dibaca ibhama? Karena atof ya dari dia ja'ala khinsor, dari khinsor. Wal ibhama asfala ro'sihi, sedangkan si ibham itu bagian bawah ro'sihi, di bagian kepala, hi domir kepada siwak, di bagian kepala siwak. Nanti kita praktekkan juga, kita selesaikan dulu ya. Intinya dibayangkan dulu, jari kelingking ada di bawah, jari manis di atas, jari tengah di atas, jari telunjuk di atas, jempol di kepala siwaknya.
jempol di kepala siwaknya. Tsumma yad'uhu ba'da an yastaqa khalfa udhunihi al-yusra. Kemudian setelah digunakan, nah ini kebiasaan, ini sebenarnya bukan kebiasaan Nabi ya. Yang saya baca hal ini adalah kebiasaan para sahabat dan tabi'in. Itu di dalam kitab Al-I'lam. Tapi itu sepengetahuan fakir, sepengetahuan saya. Mungkin karena kekurangan pengetahuan saya, mungkin ada riwayat yang lain bahwasanya Nabi melakukan tahu yang lain. Tapi sini disebutkan setelah bersiwak, alat siwaknya itu ditaruh di kuping bagian kiri, disempilin seperti itu. Kalau kita biasanya pulpen seperti itu ya, di kuping sebelah kiri. Likhobarin karena ada suatu riwayat fihi dalam hal tersebut waqtidaan bisohabah, dan juga mengikuti perilaku para sahabat. Wastahabba atau wastuhibba, oh ini wastahabba karena ada fa'ilnya. Wastahabba ba'duhum, dan ini para ulama ya, ba'duhum di sini maksudnya para ulama, dan sebagian ulama mensunahkan an yakula untuk berdoa fi awalihi ketika hendak bersiwak atau di awal bersiwak. Apa doanya? Ini juga sudah dikirim di grup. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Baru bersiwak. Yang paling pendek bagaimana? Yang paling pendek Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu yang paling pendek. Itu dikutip di dalam kitab Al-Ifadah. Terus bersiwak. Seperti itu. Itu di dalam kitab I'anatut Talibin. Adapun cara bersiwak tulan, maksudnya dari atas ke bawah, banyak ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan melukai gigi atau gusi, takutnya berdarah. Seperti itu. Tapi boleh-boleh saja sebenarnya, asalkan hati-hati. Tapi tetap dianjurkannya untuk ordan, melebar. Pada permulaan, ini dalam kitab, beberapa kitab juga disebutkannya, pada permulaan bersiwak itu, hendaknya kita menelan ludah terlebih dahulu. Menelan ludah terlebih dahulu, baru bersiwak. Seperti itu. Disebutkan bahwasanya agar terhindar dari berbagai penyakit. Ini hanya pendapat ulama ya, wallahu a'lam. Seperti itu. Baik, itu tentang bersiwak. Sebentar, sambil Fakir buka kameranya. Nah, bisa dilihat. Bentar ya. Nah, terlihat ya. Pertama, cara memegang siwaknya. Nah, siwaknya saya anjurkan yang seperti ini. Yang ada tempatnya. Yang ada tempatnya. Yang ada tempatnya, setelah kita supaya lebih terjaga istilahnya seperti itu. Misalkan ada tempatnya, ini siwaknya. Pakai tangan kanan, ini tangan kanan ya. Ini tangan kanan, ini tangan kanan. Kemudian ini kelingking. Kelingking taruh di bawah. Jari manis di atas, jari tengah di atas, telunjuk juga di atas seperti ini. Jempol di ujung kepalanya seperti ini. Nah, di dalam sebagaimana di dalam I'anatut Talibin, dari kanan, ini kanan ya. Entah kalau kamera depan terlihat terlihat karena mirror jadi terlihat kiri. Dari kanan organ itu melebar. Ini tengah itu dan juga bawah. Nah, itu. Juga kiri. Itu. Jadi dari kanan ke tengah, dari kiri ke tengah. Seperti itu. Nah, ada yang mengatakan membentuk angka 8 seperti ini. Boleh-boleh saja sebenarnya, tidak ada cara khusus untuk bersiwak. Cuman kan ini hanya pendapat para ulama, dan kita husnuzon para ulama pasti lebih paham daripada kita seperti itu. Jadi disunahkan intinya ordan dulu atau aradon itu melebar. Seperti itu. Ada puntulan seperti ini boleh. Cuman dikhawatirkan giginya itu atau gusinya itu berdarah. Kemudian bagian atas langit-langit seperti itu. Sebenarnya bagian lidah juga, kalau bagian lidah itu tulan.
Seperti itu. Cuman karena saya tidak biasa ya kalau untuk menggunakan siwak di lidah, ntar kita coba. Nah, seperti itu. Kalau di belakang gosok gigi itu, di belakang gosok gigi itu ada bagian khusus yang untuk bagian lidah. Nah, di lidah bagian belakang kita, disitulah tempat yang termasuk tempat yang cukup bau. Makanya dari itu memang sangat disunahkan pula untuk mengeluarkannya menggunakan gosok gigi yang zaman sekarang ya. Cara memegangnya seperti ini, diulangi. Kelingking di bagian bawah, jari manis di atas, jari tengah di atas, telunjuk juga di atas. Kemarin ini belum kita bahas karena entah di ifadah tidak disebutkan atau saya lupa seperti itu. Karena ternyata adanya di i'anah baru kita bahas hari ini. Jempolnya itu di ujung kepala, kepala siwak. Saya nggak bingung. Nah, seperti ini. Jangan terlalu keras dalam bersiwak, pelan-pelan. Itu. Sebelum melakukan siwak, doanya yang paling pendek Allahumma barik li fihi arhamar rahimin. Itu yang paling pendek. Adapun yang paling panjang Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Baru bersiwak. Kalau mulai menguning bagian depan diusahakan pakai kaca terus dibersihkan. Seperti itu. Mohon maaf ya kalau ada yang merasa jijik atau lain sebagainya, mohon maaf. Karena di di masyarakat saya pun kurang ini nih, kurang terkenal. Maka dari itu, ayo kita hidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toib, saya matikan kameranya. Toib, begitulah sunnah dalam menggunakan siwak. Sedikit ada pertanyaan di sini. Yang pertama, izin bertanya, jika ada orang yang mampu melakukan atau menggunakan siwak dan sudah mengetahui kesunahannya, bahkan sudah mengetahui keutamaan-keutamaannya, Masya Allah, orang alim ini berarti ya. Akan tetapi ia tidak mengamalkannya. Kenapa? Ternyata di sini disebutkan dikarenakan hanya menganggap siwak itu hanya sekedar sunnah, sehingga dia mengentengkan atau menganggap, bukan menganggap rendah juga ya, sebenarnya ya maksudnya tasahul seperti itu ya, cuman sunnah seperti itu. Mungkin karena magar dan sebagainya. Itu bagaimana hukumnya orang seperti itu? Ini kita kalau ngomongin orang lain, ini udah didiskusikan juga. Kurang paham nih namanya siapa, ZE. Orang yang mengetahui suatu ilmu namun ia tidak mengamalkannya, lalu apa bedanya dia dengan orang bodoh? Dengan mengutip ucapan Imam Mahadan. Tapi mungkin nanti bisa dimasukkan juga ya ibaratnya. Karena kebiasaan kami, karena juga kena ikut Basul Masail juga, kalau apa-apa harus pakai ibarat. Nah, seperti itu. Tapi saya ada ibarat satu. Ini ingat, yang saya sebutkan sekarang itu untuk kita. Ingat, untuk kita sekarang. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Ada untuk orang lain nanti kita bahas setelah ini. Di dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali, mungkin kita bisa nanti ya belajar kitab Ayyuhal Walad, karena Al-Fakir dapat gelar S1 gara-gara kitab Ayyuhal Walad ya. Masya Allah, ini kita sangat berterima kasih kepada Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, beliau mengutip hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, asyuddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfahu Allahu bi'ilmih. Asyaddu isim tafdil, an-nasi mudhaf ilaih, asyudda jadi mudhaf, an-nasi jadi mudhaf ilaih. Seberat-beratnya, sekeras-kerasnya manusia. Nah, dulu waktu belajar nge-i'rab, saya nanya ke guru ini kok ujug-ujug azaban? Kata guru, oh itu tamyiz katanya. Terus gimana bilangnya? Bilangnya apane, begitu. Seberat-beratnya manusia, apane? Azaban, azabnya.
Bahasa Indonesianya, manusia yang paling berat azabnya, dzarf zaman, yaumul kiamah, pada hari kiamat. Siapa? Khobarnya, alimun, itu adalah orang alim. Orang yang sudah tahu, la yanfa'uhullahu bi'ilmihi, yang Allah tidak memberikan manfaat terhadap ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Kita lagi ngaji nih hari ini nih. Kita udah tahu nih. Jangan sampai kita jadi orang yang paling berat azabnya. Ini untuk kita ya, ingat, ini untuk kita. Jangan ngomong ini ke orang lain, tapi ini untuk kita. Kita ngomong ke diri kita sendiri. Kita jangan mau jadi orang yang paling berat azabnya. Gara-gara apa? Kita udah tahu, tapi kita melakukan. Pak, ini kan sunnah. Nah, walaupun sunnah, usahakan. Yang jadi konteks di hadis itu sebenarnya ada sesuatu yang wajib ya. Yang jadi konteksnya itu sesuatu yang wajib. Karena kalau kita belajar usul fikih, sunnah itu dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kita kan sedang menasehati diri kita nih, seperti itu. Coba kalau mendengar kata sunnah, saya bacakan sedikit dari kitab Al-Adhkar. Ini kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Beliau wafat tahun 676. Yang ada di hadapan saya sekarang ini cetakan Darul Hadis Kairo, halaman 11 bagian paling atas, faslun, ai hadza fasal. Adapun pasal ini, i'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, yang bagi, hendaknya, liman balagahu syai'an fi fadha'il a'mal, hendaknya bagi seseorang yang telah sampai kepadanya sesuatu tentang kefadilahan suatu amal atau tentang keutamaan suatu amalan. Sekarang kita belajar siwak bukan hanya mempelajari tentang keutamaannya saja. Kita mempelajari tata caranya, kita mempelajari hadis-hadisnya, kita mempelajari fadilah-fadilahnya. Apa kata Imam Nawawi? An ya'mala bihi walau marratan wahidatan. Coba kerjain atau lakuin sekali aja seumur hidup. Nah, seperti itu. Sekali aja. Kenapa? Liyakuna min ahlihi, supaya kita ikut bagian dari orang-orang yang melakukannya. Termasuk sebagai jadi keluarganya Nabi, istilahnya begitu ya. Keluarga Nabi itu maksudnya bukan zuriyah. Maksudnya jadi orang-orang mukmin yang mengikuti ajaran Nabi. Ada gerbong kereta. Ini kata guru kami, Ustadz Miftah, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau. Kata Ustadz Miftah begini, kita ini orang biasa ya gitu kan, kita ini orang biasa begitu. Bahkan kalau kita dibandingin dengan para ulama tuh nggak bisa. Ngebandingin kita dengan ulama aja itu udah perbuatan salah, seperti nggak bisa dibandingin kita dengan ulama. Ulama tuh nggak ada, kita tuh tidak ada apa-apanya bagi ulama tuh. Tapi kan kita berusaha begitu supaya kita ikut bareng dengan mereka. Nggak apa-apa deh gitu ya. Misalkan ada kereta nih, para ulama ini itu satu gerbong semuanya, satu kereta, semuanya isinya ulama. Nggak apa-apa deh kita ikut walaupun gelantungan gitu. Di luar kereta gitu, kita gelantungan nggak apa-apa deh. Yang penting kita ikut gitu. Dengan cara apa? Dengan cara coba sedikit-sedikit ikuti sunnah-sunnah Nabi. Karena kita yakin kita husnuzon. Kalau para ulama itu sunnah nabinya mereka sangat menjaga. Seperti itu. Nah kita ini kan ya kita tahu kondisi kita seperti apa. Coba. Makanya kata Imam Nawawi dulu saya juga masih belajar Al-Adhkar dengan Ustadz Miftah. Sudah selesai juga dengan Kiai Marwazi. Al-Azkar ini setiap kita baca selalu ada hal-hal yang baru ya seperti itu. Jadi silahkan baca kitab Al-Azkar. Jadi kalau kita mengetahui fadilah amal, coba lakukan hanya sekali saja seumur hidup. Minimal supaya apa? Supaya kita ikut bagian dari orang-orang yang melakukan. Siapa sih yang melakukan sunnah-sunnah Nabi? Para ulama. Semoga kita ikut satu gerbong dengan para ulama. Seperti itu. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan,
Wala yambagi an yatsrukahu mutlaqan. Tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya secara mutlak. Ada ya, dulu waktu belajar kitab Syama'il dengan Syekh Nizam Yakub, beliau di Dubai, beliau itu memberi taklik yang lucu. Beliau itu termasuk yang humoris ya. Mana ya catatan beliau? Dulu belajar kitab Syama'il dengan beliau. Syama'il itu kitab-kitab tentang kepribadian Nabi. Nah, beliau itu memberikan taklik. Bentar, saya lupa. Nah, ini dia. Jadi, kata Imam Nawawi, jangan meninggalkan perbuatan sunnah itu secara mutlak. Ditinggalkan semuanya, jangan. Bal ya'ti bima tayassara minhu. Tapi cobalah yang sunnah-sunnah yang gampang, yang bisa dilakukan, coba gitu. Coba. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil muttafaqi ala sihhati, sebagaimana hadis yang disepakati akan kesahihannya, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah dari yang aku perintahkan tersebut mastata'tum, yang kalian sanggupi. Coba, masa siwak nggak bisa begitu kan? Itu untuk kita. Kalau untuk orang lain, kalau untuk kita paksakan nih sekali seumur hidup. Pokoknya sekali seumur hidup, paksain. Seperti itu. Kalau untuk orang lain, jangan seperti itu. Misalkan orang, kamu tahu ketoman siwak? Tahu? Kamu tahu siwak itu sunnah? Tahu? Kok kamu nggak siwak? Ya nggak mau aja ya, siwak nggak? Nih, saya colok ini. Jangan dipaksa. Kalau orang lain bagaimana? Kalau orang lain pakai usul fikih saja. Oh nggak apa-apa, dia nggak melakukan sunnah ini. Karena sunnah kalau dia meninggalkan siwak, dia tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau dia melakukan siwak, dia mendapatkan pahala. Daripada saya pusing mikirin dia siwak apa enggak, mendingan saya yang melakukan siwak. Mungkin juga kita khususan kepada dia, oke, dia tidak melakukan siwak. Tapi mungkin kesunahan atau sunah-sunah Nabi yang lain yang dia lakukan lebih banyak daripada saya. Seperti itu. Tapi kalau untuk kita, apalagi nanti di Al-Adhkar ya, kayak dulu kami kalau belajar kitab seperti kitab Al-Yaum wal Lailah kirangan Ibnu Sunni, setiap ada doa dipraktekin, setiap ada doa praktekin, supaya apa? Supaya ikut bagian dari para ulama. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Jadi kalau untuk diri kita, usahakan kita melakukannya. Kalau untuk orang lain, jangan terlalu keras. Ada satu kisah, Anas bin Malik ya, bukan Malik bin Anas, tapi Anas bin Malik. Ini benernya saya agak sedih gitu. Dan selain sedih juga aneh seperti itu. Kok ada gitu ya manusia seperti itu gitu. Anas bin Malik kan khodimnya Rasulullah ya, pembantunya Rasulullah. Rasulullah main ke rumah seseorang gitu ya, tetangga. Anas bin Malik tuh nungguin seperti itu sambil melihat Rasulullah. Ya kita kalau ketemu orang yang kita cintai gimana sih? Selalu kita pandangin terus kan? Gitu kan? Kita lirik-lirik terus kan? Anas bin Malik tuh sangat cinta kepada Rasulullah. Rasulullah makan saja itu dilihat kan? Disaksikan seperti itu. Rasulullah sedang makan saja disaksikan. Ketika itu yang punya rumah itu memasak labu, buah labu. Anas bin Malik itu belum pernah makan buah labu. Belum pernah. Rasulullah itu dihidangkan. Jadi Anas bin Malik dan Rasulullah itu agak jauh ya. Seperti Anas bin Malik itu cuma melihat saja. Yang punya rumah ngasih makan Rasulullah buah labu. Anas bin Malik itu melihat Rasulullah makan buah labu. Ingat kebiasaan Rasulullah. Jika suka suatu makanan, maka beliau makan. Jika tidak suka makanan, maka beliau tinggalkan. Tidak beliau hina. Tidak, nggak enak ini. Makanan apa sih nih? Seperti sampah. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi ketika itu Rasulullah makan. Kata Anas bin Malik apa? Mulai hari ini, mulai detik ini, saya suka dengan buah labu. Bayangkan.
Yang makan Rasulullah. Tapi Anas bin Malik bilang, mulai hari ini saya suka dengan buah labu. Masya Allah. Bayangkan, saking cintanya. Saking cintanya. Padahal cuma melihat Rasulullah makan. Nyicipin aja belum. Bisa nggak kita seperti itu? Ada kenapa para sahabat melakukan sunnah Nabi segitunya? Karena itu sunnah Nabi. Kenapa kita meninggalkan sunnah Nabi? Karena itu cuman sunnah Nabi. Bedanya di situ. Kita itu ada cumannya. Kok kamu nggak melakukan itu? Ya itu kan cuman sunnah. Wah para sahabat walaupun itu cuman sunnah, mereka melakukannya. Seperti itu. Itu kisah untuk kita semua. Tapi yang namanya sunnah sebagaimana telah kita bahas di awal tadi usul fikih, dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan ora opo-opo. Pertanyaan kedua, ini sudah dijawab juga, apakah sikat gigi dapat menggantikan fungsi siwak? Ya, segala sesuatu yang tentang tangan jari sendiri udah dibahas ya. Jari sendiri tidak mendapatkan kesunahan siwak pakai tangan sendiri. Tapi kalau pakai sikat gigi itu mendapatkan kesunahan siwak. Dan jangan lupa niat-niatnya. Niat-niatnya ada di grup udah dikirim. Kemudian saya mengutip ucapan guru kami, yakni Syekh Nizam Ali Yaqubi ketika belajar Syama'il. Ketika itu bahas kesunahan Nabi lah, banyak sunnah Nabi di Syama'il banyak ya. Nyuci baju, pekerjaan rumah tangga itu sunnah bagi laki-laki ya. Sunnah bagi laki-laki. Mengurus rumah tangga seperti itu sunnah termasuk bagian dari sunnah Nabi. Nah, Syekh Nizam tuh bilang seperti ini. Sebagian orang itu, ba'dun nas yuhibbu ba'du sunan wa yatsruku ba'daha. Sebagian orang itu menyenangi sebagian sunnah dan meninggalkan, maksudnya tidak suka dengan sunnah yang lain. Beliau itu menyinggung poligami. Sebagian orang tuh senang sama poligami karena sunnah. Giliran disodorin sunnah-sunnah yang lain nggak mau. Kata beliau, itu manusia tuh begitu. Senang satu sunnah, cuman sunnah yang lain nggak senang. Jadi senang sunnahnya karena apa tuh? Karena Nabi, karena anjuran Nabi, atau karena apa? Nah, di situ dia. Senang sunnah kok milih-milih, kata Syenizam seperti itu. Itu juga cambuk untuk kita ya. Seperti kok senang sunnah kok milih-milih begitu, sunnah banyak kok pengennya yang enak-enak aja begitu. Mungkin juga nanti bisa kita pelajari juga Syama'il kalau sudah mendekati bulan Maulid. Alhamdulillah kalau Syama'il guru-guru kami banyak juga yang mengkaji Syama'il dan ini kitab yang ajib seperti itu. Tapi sebelum kita akhiri ada yang ingin didiskusikan? Menyetrika sunnah, iya menyetrika juga sunnah. Cuman jangan begini, menyetrika itu datangnya dari Nabi. Waduh, setrikaannya setrikaan listrik. Wah, itu yang udah berdusta atas nama Nabi. Maksudnya menyetrika itu sunnah itu adalah mengurus rumah tangga. Nah, begitu. Menyetrika termasuk bagian dari mengurus rumah tangga. Tafadhol Afgani Al-Kalimah. Silahkan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, misalkan kita masbuk itu lebih ngutamain langsung sholat atau bersiwak dulu Kiai? Syukron Kiai. Assalamualaikum. Ajib, pertanyaannya sangat ajib. Ketika kita kalau masbuk udah kelihatan telat banget ya. Kita masbuk itu ketinggalan Al-Fatihah ya. Masbuk itu artinya ketinggalan Al-Fatihah. Itu sebutnya masbuk. Walaupun dapat rokaatnya full, tapi kalau udah ketinggalan Al-Fatihah itu pahalanya dianggap kurang sempurna seperti itu. Jadi para ulama membahas lebih utama mana antara sholat berjamaah dengan takbirnya imam dengan sunnah-sunnah yang lain. Para ulama menjawab, tapi mungkin ada ikhtilaf ya, wallahu alam. Karena dulu yang saya pelajari tentang sholat sunnah, nanti saya kutip sedikit.
lebih dianjurkan mengikuti imam untuk berjamaah daripada melakukan kesunahan-kesunahan yang lain. Bahkan ketika kita wudhu, baru mulai mau wudhu, udah terdengar iqomah, maka hendaknya berwudhu. Kalau bisa sunahnya, tapi kalau kita tahu kalau kita pakai sunah itu bakal ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka berwudhulah yang wajib-wajib saja. Seperti itu. Tapi itu ada hadis katanya kalau berjalan menuju masjid sudah mendengar iqomah tidak boleh berlari, bolehnya berjalan. Itu hadis, ada hadis yang lain. Yang Al-Fakir tahu, yang saya tahu ada hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar tuh agak kenceng kalau ke masjid, seperti itu. Kenapa kok ke masjid gak boleh berlari? Supaya kita tidak dagdikduk. Saya pernah ya ke masjid karena pengen banget dapat takbiratul ihram, lari sampai masjid tetap aja ngas-ngas, terus malah nggak fokus. Nah itu yang nggak boleh. Jadi tetap untuk kasus siwak diutamakan langsung ikut imam, seperti itu. Tapi ada solusi, bersiwaknya jangan di masjid, bersiwaknya di luar masjid, yakni ketika berjalan menuju masjid itu sudah bersiwak, seperti itu solusinya. Jadi jangan jalan sampai masjid baru bersiwak. Tapi coba, takutnya kita dapat kasus seperti ini gitu ya. Kita takutnya dapat kasus seperti ini. Solusinya adalah sambil jalan ke masjid sambil bersiwak. Seperti itu. Karena bersiwak bukan makan ya, yang disunahkan duduk, bersiwak berdiri pun boleh. Seperti itu. Jadi tetap dianjurkan untuk lebih mendahulukan untuk mengikuti imam, yakni ketika kita masbuk, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Taib, silahkan. Kita tahu namanya nothing special. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidi. Izin bertanya Ustadz, apakah musola itu bisa dilakukan di dalamnya sholat sunnah tahiyatul masjid? Syukron. Assalamualaikum. Ini pembahasan memang sudah dari dulu ya tentang sholat tahiyatul masjid. Adapun masjid, sebagaimana para ulama sebutkan, secara bahasa memang kullul ardi masjidun. Setiap di muka bumi ini, maksudnya ya, setiap tanah di muka bumi itu masjid. Tapi masjid yang dimaksud, masjid yang tahiyatul masjid itu bukan masjid secara bahasa seperti itu. Tapi masjid, bahkan nanti ada tafsir khusus, masjid yang dimana di situ ada bangunan yang sudah diwakafkan. Nah, itu nanti ada tafsirnya tentang yang disebut dengan masjid. Yang sudah ada pembahasannya tentang definisi masjid yang sudah diwakafkan dan lain sebagainya, yang digunakan atau bahasa Arabnya masjid itu jami'. Nah, disitulah tahiyatul masjid. Adapun musola, walaupun memang secara bahasa itu termasuk bagian dari masjid secara bahasa ya. Masjid kan artinya tempat sujud. Seperti itu. Tapi, nah yang saya pelajari, mungkin nanti kita bisa diskusi di sini, yang saya pelajari, musola itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dulu kami juga sempat bukan berdebat ya, berdiskusi. Cuman gara-gara definisi masjid seperti itu. Intinya diwakaf. Orang yang mewakafkan itu mewakafkan sebagai masjid atau bukan. Seperti itu. Nah, itu kan kita nggak tahu. Kita tidak tahu, masa kita harus cari DKM ya. Pak, ini dulu yang wakafin bilangnya apa? Seperti itu. Musola saya, tempat pengajian saya, itu diwakafkan untuk sarana masyarakat, bukan masjid. Nah, maka tidak bisa kita sholat tahiyatul masjid di situ. Seperti itu. Intinya bukan tidak bisa disebutkan haram ya, tapi tidak mendapatkan kesunahannya. Bisa, solusinya apa? Bisa kita sholat sunnah mutlak di situ. Seperti itu. Jadi jangan, wah ini mah musola, nggak usah lah sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Sholat sunnah banyak. Bisa sholat sunnah mutlak, bisa sholat sunnah wudhu, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada 5 waktu haram untuk melaksanakan sholat, itu juga diperhatikan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Di sini ada Abdul Rashid, silakan. Kita sampai 14:30 atau 20 ya. Silakan Sidi Ustadz Abdul Rashid. Ada juga pertanyaan, itikaf juga harus di masjid? Iya, itikaf juga. Nanti kita bahas juga itikaf ya, insya Allah. Tapi begini, ini yang penting nih. Ketika saya belajar fikih, ingat ya, fikih itu tidak ada yang mutlak 100% betul. Tidak ada. Ingat, fikih itu tidak ada yang mutlak 100% betul. Ingat itu. Ingat itu dulu. Karena apa? Fikih ini tempatnya ikhtilaf. Fikih ini tempatnya ikhtilaf. Jadi ketika kita menjelaskan, jangankan empat madhab. Di madhab kita sendiri pun itu ada banyak perbedaan pendapat. Jadi jangan heran. Makanya saya selalu kalau ngaji itu bawa kitab. Nih di kitab ini. Nanti ketika ada orang, oh nggak gitu. Menurut kitab ini gini-gini. Nah kita bandingkan. Kitab dia itu rujukannya siapa? Oh rujukan dia ternyata Imam Ar-Rafi'i. Yang saya pakai kitab Imam Nawawi. Lebih muktamad mana? Seperti itu. Nah khusus fikih itu seperti itu. Maka dari itu kalau saya ngaji fikih khususnya untuk memperdalam, nggak bakal jauh dari majmu, nggak bakal jauh dari tahqiq, seperti itu. Kalau kiai-kiai kita nggak bakal jauh dari tuhfatul muhtaji maksudnya, atau nihayah. Tapi kalau nihayah di sini jarang ya. Sekarang udah mulai masuk Kanzur Ragibin nih, asik ya. Kanzur Ragibin itu termasuk dari Mahali, Syarah Minhaj dari Imam Al-Mahali, itu juga cakep, lebih tipis lah daripada tuhfah. Silakan Ustadz Abdul Rashid jika ingin berbicara. Al-kalimah lakum. Nanti di bab puasa insya Allah di mulai Rajab, mulai Syaban atau mulai minggu depan. Nanti mungkin minggu depan baru mulai didata ya. Karena kalau untuk grup Zubad ini kita akan tetap melanjutkan kajian Zubad. Insya Allah di luar kajian Zubad akan diadakan kajian khusus untuk pembahasan puasa. Seperti itu. Dan Al-Fakir ingatkan, saya ingatkan kepada semuanya, khususnya perempuan yang masih memiliki hutang puasa, yuk dibayar hutangnya. Jangan sampai keburu masuk Ramadan selanjutnya, yakni Ramadan tahun sekarang. Karena di dalam fikih kita, barang siapa yang menunda-nunda hutang puasanya hingga masuk Ramadan selanjutnya, maka dia dianggap tidak mampu untuk membayar puasa, maka dia tetap harus membayarnya kodok dan juga membayar fidyah. Maka kita masih ada waktu 1 bulan lebih, masih ada Rajab, masih ada Syaban, yuk dibayar hutang puasanya, khususnya perempuan. Kalau laki-laki mungkin yang ada silahkan juga dibayar. Biasanya perempuan setiap tahun, setiap puasa pasti memiliki hutang, yuk jangan diundur-undur, langsung bayar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidi, tafadhol. Mau nanya tentang doa siwak Ustaz. Itu prakteknya ketika mau siwak apa setelah siwak? Terima Ustaz, kasih. doanya. Ya, yang Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ahsan. Di dalam redaksi kitab I'anatul Talibin wa yusannu, dan disunahkan, ini ba'dul ulama ya, sebagian ulama mensunahkan an yaqula, untuk membaca fi awwalihi, di awal bersiwak, berarti sebelum. Maknanya in aroda an yastaka, jika hendak ingin bersiwak, ucapkanlah Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Atau ketika bersiwak juga tak apa-apa, bacanya dalam hati. Seperti itu. Tapi sebaik-baik doa itu yang dilafazkan supaya kita nambah yakin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Itu di ibaratnya di Anas seperti itu ya.
Anahnya nomor berapa Ustadz? I'anahnya Darul Fikr. Sebentar. Ya. Saya ada i'anah, bentar ya. Ini bagus nih pertanyaannya. Saya ada i'anah cetakan paling baru. Ini cetakan Darul Faiha. Bagi yang ingin beli kitab i'anah, jangan beli kitab i'anah cetakan Darussalam. Takliknya kacau. Takliknya bukan orang kita. Takliknya orang, mohon maaf, orang Salafi ya. Jadi ketika ada pendapat yang salah, lucu ya. Fikih kok seperti itu. Di Darul Fikr jilid 1 halaman 44. Itu Darul Fikr. Yang Jadi kalau cetakan apa Ustadz? Darul Yang Fikr. jangan, Nanti saya enggak, kirim di yang jangan itu Darussalam. yang jangan Yang jangan dibeli. Ya, sebenarnya bukan jangan dibeli. Jangan dijadikan panutan, bukan panutan. ya, Pedoman. Namanya Darussalam, cetakan Darussalam 5 jilid. Biasanya i'anah 4 jilid, itu 5 jilid. Emang cakep ya, emang bagus. Emang bagus. Terima cuman, kasih. Ya, Assalamualaikum. Baik, ada lagi? Silakan yang ingin didiskusikan. Raise hand atau mungkin, oh ini ada nih. Ada tentang, oh ini tentang kurban ya. Ada yang chat, sebentar, afwan. Tentang daging kurban ataupun masakan, mungkin akikah ya, bukan akidah. Apakah ada keharusan bagian ke fakir miskin? Misal kita tinggalkan, oh tidak. Untuk daging kurban itu ke umat muslim. Untuk daging kurban itu ke umat muslim. Kemarin ketika corona awal itu bahkan ulama Mesir memfatwakan untuk diperbolehkan untuk membagikan ke non muslim karena darurat itu darurat ya. Tapi untuk kurban, untuk akikah itu tidak harus ke orang miskin. Intinya semua orang mendapatkan daging kurban. Jangan pilih-pilih orang. Tapi sangat dianjurkan kepada mereka yang membutuhkan untuk daging kurban. Berbeda nanti dengan zakat-zakat yang memang sudah ada mustahiknya, sudah ada orang-orang yang berhak seperti itu. Tapi untuk daging kurban itu tidak harus ke orang miskin. Yang penting, misal nih saya atau kita berkurban, maka bagikan ke tetangga-tetangga kita. Lebih dianjurkan lagi kepada tetangga kita, mohon maaf, yang kurang mampu. Seperti itu. Itu untuk kurban ataupun akikah. Iya, ya. Kalau untuk kurban dan akikah tidak harus mencari orang miskin. Boleh dijazahkan sanad bersiwak. Allah alam tidak ada ini ya. Saya belum, karena minta ijazah, saya mungkin tidak ada ini ya. Bentar, saya cek dulu. Kalau ada, bentar ya, saya cek dulu apakah ada silsilah musalsal bil siwak. Di Jiyadul Musalsalat itu tidak ada musalsal siwak, adanya imamah. Saya dipakaikan imamah. Mungkin semuanya tahu ya, imamah itu sorban. Saya dipakaikan sorban itu oleh dua guru saya, Syekh Yasir As-Suhairi dari Yaman dan juga Syekh Sufyan Nur Marbu Al-Banjari. Nah, itu baru bisa dijazahkan musalsal bil imamah. Kalau siwak tidak ada. Siwak tidak ada. Jadi sanad bersiwak tidak ada. Kalau sanad kitabnya ada. Sanad kitab saya ada, cuman ya ada syaratnya. Saya tidak menjual ijazah ya. Saya tidak menjual ijazah, tapi karena kebiasaan kita di sini, ijazah itu adalah tali untuk semangat belajar. Jadi tidak sembarang orang yang diijazahkan. Bagi yang mau ijazah memang harus benar menekuni agama, ilmu agama, dan harus melanjutkan risalah dakwah seperti itu. Di awal kajian Zubad, saya sebutkan rantaian sanad. Mungkin nanti di akhir Zubad bisa kita ijazahkan juga ya, tentang sanad Zubad ini. Tapi sebelum itu, sebentar saya jawab dulu di akhir, jangan dulu keluar. Saya akan bacakan hadis musalsabil awaliyah, nanti saya ijazahkan.
hadis musalsal bil awaliyah. Ini hadis saya dengar dari lebih dari 50 guru saya. Musalsal bil awaliyah nanti saya sebutkan juga. Saya kirimkan juga sanadnya di grup, tapi ini nanti saya bikin ini dulu deh. Saya bikin, karena saya orangnya bukan, saya harus kenal siapa 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 yang pernah saya temui gitu, karena online ini saya nggak tahu siapa antum kalian, tapi insya Allah kita bertemu walaupun tidak di dunia, di akhirat ya, insya Allah, amin. Tapi insya Allah nanti saya bacakan hadis musalsal bil awaliyah. Tapi saya di akhir mungkin beberapa menit atau 10 menit kemudian saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita disunahkan membaca tasbih ketika duduk di antara dua sujud ketika sujud sahwi, seperti mana duduk di antara sujud pada rakaat sholat yang lain? Apakah kita disunahkan membaca tasbih ketika duduk? Iya, praktek sujud sahwi. Apakah kita udah pernah ya? Oh, saya di pengajian pernah mempraktekannya. Sujud sahwi itu seperti ini. Misal ya, bagaimana ya? Apakah saya buka ini deh? Saya buka ini aja ya. Saya buka kamera. Mohon maaf. Soalnya praktik saya seperti tidak ada yang melihat, cuman saya melakukan gerakan, kayak kurang enak. Saya melakukan gerakan tapi tidak ada yang melihat. Bisa lihat di kamera sini. Sujud sahwi ini kan misalkan duduk tahiyat akhir. Mohon maaf, ini tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Sudah tahiyat. Sujud sahwi nih, sujud sahwi. Jangan langsung salam. Barang siapa yang sudah salam, jadi udah sujud sahwinya gugur, udah. Nah, sebelum salam, sujud sahwi. Diniatkan, ya Allah, saya niat sujud sahwi. Sujud sahwi. Para ulama tidak membuat doa khusus, tapi memang di antara ulama kita, ulama Syafi'iyah, itu membaca doa subhana man la yanamu wa la yasu. Boleh diidghamkan subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali. Tapi pada intinya memang cuman subhana rabbiyal a'la. Sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Rabbik fili warhamni wajbuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Biasa, bacaan biasa, Rabbik firli. Terus sujud lagi. Sujud biasa seperti sholat subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah. Setelah sujud yang kedua ini baru duduk tahiyat akhir lagi. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Itu sujud sahwi. Tidak ada bacaan khusus. Cuman memang kalau kita baca kitab-kitab fikih kita, memang ada yang mencantumkan subhana ma la yanamu wa la yashu, seperti itu. Itu sepertinya di At-Tibyan juga ada ya. Di At-Tibyan juga ada. Seperti itu. Bentar, di sini juga ada lagi. Saya pernah ngeliat kayak di Zawiyah di hari saya pernah ngeliat kayak di Zawiyah di hari Ahad siang. Iya, karena saya memang rajin di situ juga ya. Kalau ketemu tolong sapa ya Afgani, insya Allah kalau ketemu. Saya sering ke Zawiyah karena guru-guru saya di situ. Kebetulan guru besar kami Profesor Aceng juga termasuk dari struktural NU atau tarekat NU di situ, seperti itu. Jadi memang sering di situ, apalagi dengan Kiai Marwazi juga dekat, seperti itu ya. Saya juga kenal dengan orang-orang di Zawiyah, seperti itu. Semoga nanti kita bisa duduk bareng di Zawiyah Ar-Raudhah di Tebet ya, seperti itu. Di situ memang insyaallah itu termasuk Raud min Riyadil Jannah itu, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau nanya tentang niat dilafadzkan. Oh, ini dia. Wah, Ahsan nih. Dulu saya punya grup khusus. Ini Ahsan ya. Saya nggak tahu namanya siapa. Ini Mim, Tholibatul Ilmi. Semoga senantiasa menjadi Tholibatul Ilmi. Amin. Ana mau nanya tentang niat yang dilafadzkan. Kemarin kebetulan nemu ini di grup WA. Sepertinya ini akun Salafi. Iya, itu sudah terbaca. Itu Ibnul Qayyim. Teman-teman semua, sahabat semua. Ibnu Taimiyah itu punya murid banyak. Salah satunya Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir. Tapi bayangkan, Ibnu Katsir sendiri mazhab fikihnya Syafi'i. Gurunya Ibnu Taimiyah itu Hambali. Muridnya Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir muridnya gurunya banyak ya.
Itu fikihnya Syafi'i. Bahkan di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, nanti saya kutip mungkin ya, itu beliau mengatakan bahwa beliau itu Asy'ari akidahnya. Seperti itu. Aduh, emang penting ya. Saya yang sudah terlewat kita bahas tentang akidah, sudah terlewat ya, saya yang sudah terlewat, jadi kita tidak bisa lebih memperdalam tentang akidah. Mungkin ada kajian kitab khusus untuk akidah. Nah, ada 2 murid Ibnu Taimiyah yang masih melanjutkan ajaran Ibnu Taimiyah. 1, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ingat namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukan Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Jauzi, tapi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beda orang. Kalau Ibnul Jauzi itu yang pengarang kitab Al-Maudu'at ya. Hambali itu sering kita nukil juga ucapan-ucapannya. Nah, di sini udah jelas Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah, seperti itu. Dan satu lagi ada Ibnul Hadi. Itu 2 murid Ibnu Taimiyah. Sebenarnya ajaran Ibnu Taimiyah itu udah mati ya. Udah mati. Sudah tidak sudah gimana ya? Udah mati lah, karena beliau itu dipenjara karena ulama 4 mazhab tanda tangan. Ingat Ibnu Taimiyah itu ya manusia. Beliau manusia. Bahkan pendapat Ibnu Taimiyah kalau kita belajar hadis itu dipakai. Guru kami Syekh Farid Al-Baji dari Tunisia bilang apa? Ketika kita belajar Tadribur Rawi. Lihat Imam As-Suyuti. Imam Suyuti paham betul kata Syekh Farid ya. Imam Suyuti paham betul. Ibnu Taimiyah ini berbeda dengan beliau, yakni dengan Imam Suyuti, itu berbeda betul akidahnya. Tapi ketika Ibnu Taimiyah ngomong atau berbicara tentang hadis, tentang mustalahul hadis, dan Imam Suyuti sepakat dengan ucapan Ibnu Taimiyah, maka Imam Suyuti taruh ucapan tersebut di kitab beliau, Tadribur Rawi. Nah, belajar kitab Tadribur Rawi. Itu kitab mustalah hadis. Cakep. Kita jadi wah Ibnu Taimiyah sesat. Jangan keras seperti itu. Walaupun kami juga punya guru ya. Kami punya guru juga. Nah, tapi tidak disebutkan siapa nama gurunya. Beliau itu keras ke Ibnu Taimiyah. Wah, Syekhul Dol. Syekhul Dol katanya. Syekhnya kesesatan. Waduh. Agak bingung juga gimana kita murid nasihatin syekh kan gak enak kan. Ada beberapa guru kami yang agak keras. Seperti orang Habasyi, seperti itu. Tapi ada guru-guru kami juga yang Ibnu Taimiyah melakukan kesalahan ini, tapi ucapan-ucapan yang betul, lihat aja ulama kita, kata guru-guru kami, itu tetap dicantumkan. Seperti itu. Ada Ibnu Qayyim. Nah, di sini jika memang ada dalil tentang niat tersebut, maka kami akan ikuti. Dan janganlah berbuat sesuatu perkara baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya. Masya Allah. Aduh. Ini boleh nggak ya? Nanti kita bikin poll mungkin ya. Tapi bukan di hari Sabtu ya. Kita bikin poll, maksudnya poll itu voting. Mau nggak kita bahas khusus tentang bid'ah gitu. Ini senjata mereka ya. Senjata mereka kan gini. Kalau ada dalil kami ikuti. Mohon maaf. Aduh, zaman sekarang saya tuh zaman sekarang ya senang-senang tidak senang gitu lah. Senang-senang sedih. Zaman saya SMP. SMA. Saya ini SMA di Cilengsi. Mungkin yang tahu tentang Salafi tahulah di Cilengsi ada apa gitu ya. Saya SMA di Cilengsi. Saya membaur dengan mereka-mereka. Biasa saja seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika saya mulai SMA, sekitar kelas 2, kelas 3, itu mulai banyak pemuda hijrah. Ini saya, senang dulu saya. Dulu saya senang ya. Termasuk di sekolah saya itu banyak orang yang sholat duha tuh senang. Ramai. Belum pernah lihat saya sekolah sholat duha seramai itu gitu. Sholat duha bukan sholat wajib. Bagi sholat wajib penuh. Senang betul hati. Tapi ternyata di samping itu banyak sekali pemuda-pemuda hijrah yang agak keras. Ini salah. Itu salah. Ini bid'ah. Itu bid'ah. Masya Allah, subhanallah. Saya kaget di situ. Kok bisa orang seperti itu ya? Sampai-sampai saya cerita sedikit. Dulu saya pernah ngajar ya. Saya tuh ini ada juga yang minta ngaji langsung di rumah. Saya jelaskan dulu. Saya ini Syafi'i. Mazhab saya Syafi'i.
Akidah saya Asy'ari. Saya juga bertarekat, saya sufi. Apapun yang saya lakukan, insya Allah saya cari dalilnya dulu. Insya Allah. Seperti itu. Insya Allah saya seperti itu. Kalau ada yang salah dari saya manusia, tolong ingatkan. Seperti itu. Saya pernah ngajar ya. Saya ngajar. Ada satu orang datang ke rumah. Dia senang pengajian yang saya ajarkan karena saya kalau ngajar tuh banyak materi gitu, nggak cuman fikih enggak, akidah separagraf, ganti ke hadis separagraf, fikih separagraf, sehari itu bisa berapa macam ilmu gitu, jadi dia nggak bosen seperti itu. Ada suatu ketika saya nggak panggil murid ya, saya panggil sahabat saya aja. Sahabat saya ini yang datang ke rumah saya nanya, dia manggilnya ke saya tuh, Kang, pendapat Akang masalah Imam Asy'ari gimana? Saya jelasin Imam Asy'ari itu begini sampai saya sebutkan bagaimana perjalanan beliau begini sampai saya bukakan kitab Jauharut Tauhid, yakni Tuhfatul Murid ya, syarahnya Imam Al-Baijuri. Akhirnya dia kaget lah, kok paham betul tentang Imam Asy'ari. Di ujung dia nanya, Akang akidahnya Asy'ari, katanya begitu. Kamu akidahnya Asy'ari? Saya jawab, lah iya saya Asy'ari tulen, kata saya begitu kan. Terus apa? Dia nggak pernah datang lagi ke rumah saya. Dia berhenti ngaji. Bener ya, saking bencinya kali ya Mas Ari seperti itu. Kalau ngaji hadis seneng dia. Bulughul Maram, saya jadi Bulughul Maram nih pemahamannya gini. Sempat saya bukain kitab, dia tuh nggak suka bermazhab ya, makanya saya bukain kitab Bidayatul Mujtahid. Ngaji, bayangin, belum bisa bahasa Arab tapi pengen ngaji yang tinggi, saya jejelin Bidayatul Mujtahid tuh. Seperti itu. Aduh, benar. Gimana ya? Agak bingung juga orang-orang seperti itu. Jadi tentang bid'ah ini yang ditanyakan oleh Thalibatul Ilm, mazil tuh Thalibah, ini perlu pembahasan panjang. Ada kitab, saya ada kitabnya. Saya bacakan sedikit ya. Mungkin saya buka dulu kameranya sebentar. Ini kitab I'anatul Thalibin. Ini yang paling cakep menurut saya itu cetakan Darul Faiha. Ini agak mahal saya, aduh ya Allah. Gak apa-apa lah demi kitab ya. Nah ini ada kitab Bidayatul Minnah. Ini karangan guru kami Syekh Luqman Al-Hakim. Nah di sini ada tentang niat. Sebentar saya matikan dulu, saya cari dulu. Saya bacakan ya sedikit. Mohon maaf ini kita agak lama karena pembahasannya cukup penting. Apalagi membahas tentang ikhtilaf yang sebenarnya itu adalah ranah dari khilafiyah, malah dijadikan ranah bid'ah. Aduh, sebentar saya cari dulu. Jadi kitab Bidayatul Minnah ini adalah kitab yang menjelaskan tentang 500, bayangkan 500 sunah sholat. Kita sunah sholat yang kita tahu ada berapa? Di kitab ini ada 500. Udah kita kerjain semua belum sunah-sunahnya? Masya Allah. Nah di sini sudah ketemu. Lihat di sini sunnanun niyah, kesunahan niat. Yang nomor 20 at-talaffadzu binniyah. Sunnah sholat itu adalah melafadzkan niat. Aslunya ini al-qasdu syara'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, ini udah pada tahu ya. Wa mahaluha wa mahalul qalbu wa qad syuri'at li tamyizil 'ada 'anil ibadah, itu juga sudah. Nah, ini dia. Amma talaffadzu fa fil madhab. Madhab itu maksudnya madhab kita, annahu sunnah, madhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Wal muradu bi talaffadzu binniyah, yang dimaksud dengan talaffuz binniyah an yuharrikal musalliyu lisanahu, adalah seorang yang sholat itu menggerakkan lidahnya, bihaitsu, dengan kadar yusmihu nafsahu, yang dengan kadar dirinya sendiri itu mendengar. Usolli fardhu zuhri arba'a raqatin mustaqbilal kiblati adalillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu namanya talafud biniat. Niat yang sesungguhnya sebagaimana di awal.
Wa mahalluha al-qalbu, tempat niat itu di hati. Sama seperti penjelasan sebelumnya, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, maka niat sholat itu berbarengan dengan rukun yang pertama. Rukun pertama sholat itu adalah takbiratul ihram. Maka niat itu tempatnya di hati. Mulut bertakbir, waduh buram. Mulut bertakbir, bentar ya. Mulut bertakbir, sedangkan hati berniat seperti itu. Adapun talafud biniat itu sunnah menurut mazhab kita. Bi khilafil jahri bima fayuradu minhu an yarfa'a sautahu bi aitsu yusmiul akharin. Nah, kalau kedengaran sampai orang lain jangan. Seperti itu. Wa yusannu nutqu, disunahkan, aduh saya pusing kalau lihat dari HP, bentar saya bacain dari sini. Wa yusannu nutqu bil manwi qubail takbir. Qubail maksudnya itu sebelum memulai takbir usolli dulu. Usolli fardhu. Nah, seperti itu. Dzalika li'addati i'tibari dzakar hal fuqaha minha liyusa'idul lisanul qalbu. Kenapa sih ada talafuz biniat? Ya kata para ulama, supaya hati kita itu semakin mantap sebelum sholat. Usolli fardhu zuhri, Allah, ketika mulut Allahu Akbar, hati berniat, saya berniat sholat Allahu Akbar. Jadi semakin pakem seperti itu. Wah, mana dalilnya? Nah, ketika ada orang nanya mana dalilnya, sebentar. Hati-hati, ada sebagian ustadz-ustadz mereka bilang Imam Nawawi menyangkal sunnahnya talafuz biniat. Bukan, Imam Nawawi itu menyangkal pendapat ini nih. Amal qaulu bi wujubi talaffuzi binniyati minal ashabi fahuwa qaul Abi Abdillah Az-Zubairi. Jadi ada Imam Az-Zubairi bilang, Abu Abdullah Az-Zubairi bilang, talafuz biniat hukumnya wajib. Az-Zubairi ini ulama kita ya, ulama Syafi'iyah. Bilang apa? Hukumnya wajib. Nah, Imam Nawawi apa? Imam Nawawi bilang salah. Maksudnya salah itu hukum lafadzkan niat itu tidak wajib, hukum lafadzkan niat itu sunnah. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata fil Majmu', di dalam Majmu', fa inna wa bi qalbihi, barang siapa apabila dia berniat di dalam hatinya, walam yatalaffaz bilisanihi, dan dia tidak melafadzkan niat, ajza'uhu 'alal mazhab, maka itu mencukupi, sah-sah seperti itu. Tapi kalau ada orang sholat cuman talafuz doang, niat hatinya tidak berniat, sholatnya tidak sah. Seperti itu. Sebentar, ada tamu. Sebentar. Sebentar. Baik, sebentar ya. Kita lanjutkan. Jadi Imam Nawawi tidak menyangkal kesunahannya, Imam Nawawi itu menyangkal kewajibannya. Nah, kemudian di sini disebutkan Tsaniyan anna istihbab talaffuz bi niyyati huwa madhhabul jumhur. Melafadzkan niat itu adalah madhab jumhur. Faqad dhahaba ilaihi Syafi'iyah, demikian pendapatnya Imam Syafi'iyah, wa huwal mu'tamad indal Hanafiyah, demikian juga pendapat mutamad dari Imam Hanafi, Imam Hanafi dari Hanafiyah, wal Hanabilah, demikian juga dari ulama Hanabilah. Amal Malikiyah, adapun pendapatnya ulama-ulama Imam mazhab Malik, fatalaffadhu indahum jaiz, itu boleh. Wala yastahibba illa fi haqqil mausus fa kaifa yastasi wa akilun min wa man lahu dinun tabdi'u haula'i wa hum salafu hadhil ummah. Terus kalau para ulama 4 mazhab membolehkan, kok sekarang ada orang ujug-ujug membid'ahkan? Nah, seperti itu. Aduh. Kita harus ada dalil. Benar-benar harus dari Nabi. Nah, itu dia yang perlu kita bahas ya. Yang perlu kita bahas adalah
tentang kebid'ahan ini. Bentar, Imam Syafi'i mana ya ucapan Imam Syafi'i? Sebentar. Terus ada juga kias dari labaik umratan wa hajja, di situ terdapat kias. Sebentar saya cari ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika ini dia. Imam Syafi'i walidzalika kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa min aimatis salaf. Waalaikumsalam. Demikian juga Imam Syafi'i wa huwa min aimatis salaf, yang termasuk dari ulama salaf. Ya talaffadhu biniyah, beliau melafadzkan niat. Faqad rawa Ibnul Muqri fil Mu'jam, Ibnu Muqri meriwayatkan dari Mu'jam, qala, beliau berkata akhbarana Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, haddatsana Rabi', Rabi' itu murid Imam Syafi'i. Ar-Rabi' mengabarkan mengabarkan kepada kami, qala, beliau berkata, ini Ar-Rabi' kana Syafi'i. Imam Syafi'i idza arada an yadkhula fis shalah, jika hendak masuk ke dalam salat, qala, Imam Syafi'i berkata, jadi sebelum salat Imam Syafi'i berkata ini, bismillahi wajhan li baitillahi muaddiyan li fardillahi Allahu akbar. Nah, seperti itu. Tapi ini perlu kita bahas juga nih. Kita perlu bahas permasalahan. Jadi masalah mereka itu bukan melafadzkan niat ya. Masalah mereka itu adalah bid'ah. Di situ permasalahannya. Seperti itu. Nah, sebentar ada yang ngechat lagi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau Waalaikumsalam, bagaimana kalau kita bermakmum pada imam yang sendiri, posisi kita sebagai imam yang benar seperti apa? Kita di sebelah kanan. Kalau makmum sendiri kita di sebelah kanan. Tumitnya imam lebih depan daripada tumitnya kita. Apakah kita memberi kode imam tersebut dengan menepuk pundak? Kalau kitanya sendiri doang, kita tinggal berdiri saja di pinggirnya, tidak usah memberi kode, tidak usah memberi tepuk. Kecuali kalau kita ada berdua, ya sudah, karena kalau kita berdua, makmumnya berdua, jadi kita di belakang tepuk untuk memberikan isyarat. Niat dulu atau kasih kode dulu. Seperti itu. Biar si imam sadar terlebih dahulu. Di Bogor memang banyak Wahabi, betul. Capek ya kita ya. Saya ini anggota MUI Kabupaten Bogor dan banyak aliran sesat di Bogor ini, Masya Allah. Minta alamat lengkap Ustadz. Saya di Gunung Putri. Saya ada di Gunung Putri. Di Cikeas. Chat ya. Saya nanti kirimkan. Oke, nanti saya kirim setelah selesai kajian. Taib, karena ada tamu, mohon maaf ya. Penjelasan kita cukup panjang, mungkin nanti saya bikin poll apakah kita perlu membahas bid'ah apa tidak, dan saya harapkan coba kritis untuk pembahasan bid'ah nanti. Saya sering bikin kajian itu seperti debat, jadi ada yang pro ada yang kontra, ya ujung-ujungnya ya begitu lagi, maksudnya kurang seru begitu. Jadi memang dulu saya pernah berjumpa langsung dengan salah seorang dari mereka. Kalau di depan kita dia iya gitu, mengiyakan ucapan kita, pas di belakang tetap aja nggak berubah gitu, tetap menjelek-jelekan kita. Jadi cukup bingung juga bagaimana seperti itu ya. Seperti itu, wallahu alam dah. Nanti kita asik juga mungkin kita memperdalam tentang fikih kemasyarakatan, khususnya tentang bid'ah. Seperti itu. Saya pernah bikin kajian fikih bid'ah itu pakai bahasa Arab. Malah makin pusing. Aduh, salah itu. Baik, ada akhirhu, kalau ada yang ingin dilanjutkan nanti bisa kita lanjutkan di pekan depan. Ada beberapa program kita untuk kedepannya, termasuk fikih puasa dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pekan depan. Ada akhirhu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ajma'in. Wa in wajadatum sawaban fahuwa minallah, wa in wajadatum khata'an fahuwa min nafsi. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang salah saya salah ucap, tolong diluruskan, tolong diperbaiki, karena saya yakin apa yang saya sampaikan yang betul yang benar itu datangnya dari Allah, adapun yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.